Selamat datang dalam acara webinar Komunitas Pejuang 2 Garis Biru. Komunitas Pejuang 2 Garis Biru merupakan sebuah komunitas pejuang, merupakan sebuah kelompok yang di dalamnya merupakan para ibu atau ayah yang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk menjelaskan manfaat yang didapatkan bagi MAMS peserta komunitas. Yang pertama, mendapatkan promo potongan layanan fertilitas. Kedua, edukasi materi. Ketiga, konsultasi langsung dengan dokter spesialis. Dan yang keempat, masuk ke dalam grup WhatsApp diskusi komunitas. Perkenalkan, saya Nabila Prayumolida sebagai moderator acara ini. Webinar Komunitas Pejuang 2 Garis Biru hari ini akan membahas tentang infertilitas dan program kehamilan inseminasi. Infertilitas merupakan ketidakmampuan satu pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 1 tahun tanpa kontrasepsi. Sedangkan inseminasi merupakan salah satu metode untuk mendapatkan kehamilan. Acara akan diisi oleh Dr. Muhammad Iksan, SPOG, dokter spesialis kandungan, Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang, Brebes. Selamat siang, dokter. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Siang. Ya, baik ya dok ya, kabarnya ya dok ya? Baik. Alhamdulillah baik dokter. Untuk peserta webinar kali ini ada dari luar Brebes dan Tegal nih dok. Iya, ada dari Bogor, Madiun, Indramayu, Pemalang, dan NTB nih dok. Jauh. Tapi alhamdulillah berarti antusias ya dok ya? Ya, mantap. Ya, mantap. Untuk MAMS, peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui room chat atau bertanya secara langsung setelah sesi pemaparan materi telah selesai disampaikan oleh Dr. Muhammad Iksan, SPOG. Untuk 10 orang penanya akan mendapatkan door prize berupa potongan biaya konsultasi sebesar 30%. Baik dokter, ini kemarin yang registrasi nih ada 16 peserta nih dok. Lumayan nih dok. Antusiasnya berarti alhamdulillah, apalagi banyak dari luar daerah Brebes dan Tegal dokter. Iya. Untuk pemaparan materinya apa sudah siap dokter? Siap ya dokter. Nanti untuk para MAMS yang akan melakukan sesi tanya jawab atau ada pertanyaan, silakan setelah materi yang disampaikan oleh Dr. Iksan sudah selesai ya MAMS. Jangan malu-malu, kita di sini sharing, sama-sama sharing. Jadi kita terbuka saja, tidak apa-apa. Insya Allah Dr. Iksan akan menjawab semua pertanyaan MAMS dengan baik. Gitu ya MAMS. Oke, kepada Dr. Muhammad Iksan, SPOG, kami silakan. Terima kasih, Mam semua. Selamat siang. Ini siang apa namanya, membahas yang ditunggu-tunggu bahwa kehamilan itu merupakan keinginan semua pasangan, terutama keinginannya kalau bisa cepat penuhi. Jadi kehamilan itu ya suatu anugerah. Jadi untuk siang ini kita akan membahas 2 topik terpenting. Yang pertama mengenai infertilitas sama program kehamilan inseminasi. Sini, aku minta tolong volumenya digede. Gimana? Jadi Mams, orang banyak kalau bahasa awam itu apa sih infertilitas? Jadi orang bahasa awamnya itu banyak tahunya bahwa infertilitas itu sama dengan teman bulan. Sebenarnya infertilitas itu kondisi di mana satu pasangan itu nggak bisa namanya hamil.
setelah melakukan hubungan seksual secara teratur selama setahun tanpa kontrasepsi. Makna di sini teratur itu berapa kali sih dalam seminggu? Ya bisa 3 sampai 4 kali. Jadi sebenarnya kalau masalah infertil atau kemandulan, moms itu nggak usah khawatir bahwa apakah itu hanya moms berperan seorang atau pasangannya juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari diagram ini, bahwa untuk terjadinya atau tidak hamil ini itu berperan dua pihak. Jadi moms bisa berperan atau suaminya juga bisa berperan. Jadi yang paling banyak itu ya ada dua, yaitu yang 35% ini masalah dari saluran induk telur dan gangguan rongga pelvik, yaitu 35%. Nah ini dari moms, yaitu 35%. Kemudian dari pihak suami itu menyumbang 35% juga, yaitu umumnya itu ya masalah sperma. Dan sisanya baru masalah-masalah lain, contoh seperti gangguan ovulasi, kemudian ada hal yang memang tidak bisa dijelaskan atau unexplained infertility namanya. Jadi kalau pada wanita dari 3 umumnya tadi yang sebagian besar kita bagi lagi, yaitu 40% itu memang masalahnya itu di saluran telur sama rongga pelvik, dan 40% lagi memang masalah ovulasi. Kemudian sisanya baru yang tidak terjelaskan, infertility yang unexplained. Kemudian jadi kalau masalah yang tadi, masalah yang tuba atau masalah saluran induk telur, itu kebanyakan itu penyebabnya itu adalah infeksi, moms. Jadi infeksi di mana infeksi itu yang sering infeksi dari Nymphedema, ya ibaratnya itu dia naik ke saluran telur. Yang sering orang jumpai adalah infeksinya itu adalah hidrosalping, di mana saluran telurnya itu terisi cairan. Jadi ibaratnya itu saluran telurnya itu tidak bisa dilewati oleh sperma ataupun sel telur, karena sifatnya hidrosalpin itu ya toksik gitu, racun untuk sperma gitu. Kemudian ada masalah yang berikutnya 40% lagi itu adalah ovulasi. Ovulasi itu maksudnya apa? Memang ada orang tiap bulan itu datang bulan, tapi dia tidak terjadi tidak, telurnya itu nggak menetas gitu. Jadi ovulasi ini biasanya itu akibatnya itu bisa kita lihat pada dia punya haid bisa 2 bulan, 3 bulan sekali. Ibaratnya istilahnya itu haidnya nggak teratur, bisa 2 bulan, 3 bulan sekali. Ya itu dengan haid yang tidak teratur ya umumnya itu mengakibatkan sel telurnya itu tidak netas atau lepas gitu dari sel induk telurnya. Jadi ya itu jadi permasalahan tertentu gitu. Kemudian selain infeksi yang mengakibatkan saluran telurnya tersumbat, kemudian masalah ovulasi, masalah terakhir ada memang udah dicari tahu penyebabnya, tidak ada infeksi, haidnya teratur, ternyata memang ada hal yang nggak bisa dijelaskan. Misalnya kalau rahimnya atau uterusnya itu normal, nggak ada miom, nggak ada bisa, semuanya itu normal, tapi ya memang nggak bisa hamil juga. Nah, itu dikelompokkan ke dalam infertilitas atau kemandulan yang tidak dapat dijelaskan. Jadi gimana sih untuk moms untuk menanganinya? Jadi untuk menanganinya itu ya yang paling penting itu ya dengan istilah tadi selama 1 tahun tidak menggunakan kontrasepsi, kemudian berhubungan teratur, ya itu harus melakukan pemeriksaan pada dokter kandungan.
ya, yaitu nanti itu akan dilakukan penanganan, diantaranya ya akan dilakukan penegakan diagnostik. Kemudian kalau sudah diketahui apa penyebabnya, ya baru dilakukan penanganan. Setelah dilakukan penanganan, yang penting apakah itu tindakannya operasi atau dilakukan tindakan penanganan dengan reproduksi berbantu atau tidak hamilnya itu dengan penggunaan alat, tidak secara alamiah gitu. Jadi seperti yang tadi, kita harus tawani dulu apa penyebabnya. Apakah itu masalahnya di suaminya, apakah itu di masalah mamnya. Kalau yang masalah suaminya yang paling sering itu adalah masalah sperma. Kalau dari mamsnya itu paling sering itu adalah masalah saluran telurnya, biasanya dia tersumbat. Kemudian masalah ovulasi, baru ada masalah induk rahimnya. Rahimnya ada miom, ya, atau ada sekat yang mengakibatkan untuk kehamilan itu susah terjadi. Ataupun yang berikutnya adalah hal yang tidak dapat dijelaskan. Jadi untuk penyebab-penyebab yang tadi itu ada beberapa penanganannya. Kalau penanganan yang paling umum itu ya paling diobservasi, yaitu dilihat atau disuruhkan untuk berhubungan seperti biasa. Tapi itu untuk kehamilannya itu mungkin hanya 3%, ya 3% untuk kehamilan. Tapi untuk kehamilan ganda atau kembar itu 1%. Kemudian dengan menggunakan inseminasi tanpa pemberian obat. Ya, inseminasi ini sebenarnya itu memindahkan yang namanya sperma untuk langsung ke dalam rahim gitu. Jadi dia nggak melalui apa-apa, nggak melalui yang segala, jadi dia langsung ke dalam rahim. Tapi ini tanpa menggunakan obat, yaitu dia angka keberhasilannya itu 4%. Tapi kalau kehamilan ganda itu 1%. Dan ada juga penggunaan obat untuk stimulasi sel telur. Tanpa menggunakan alat itu 6% kehamilannya dan kehamilan ganda 10%. Kemudian pemberian promethazine sama juga simulasi tapi dengan penggunaan inseminasi. Jadi itu kemungkinan kehamilannya 8-10% dan kehamilan ganda 10%. Kemudian ada dengan penggunaan hormon tunggal itu 10%, dan kehamilan gandanya 15-20%. Dan yang paling lumayan besar itu 30-40% itu dengan penggunaan bayi tabung, ya itu kehamilan tunggal, tapi kalau kehamilan kembar itu 20-25%. Jadi kalau berkaca dari penanganan ini ya nggak ada yang untuk penanganan itu yang bisa sampai 60, 70 ataupun 100% itu ya nggak ada. Tetapi dengan menggunakan berbantu teknik reproduksi berbantu ini itu akan meningkatkan atau lebih tinggi persentasenya untuk terjadinya kehamilan. Contoh kalau alamiah itu cuma 3-4%, tapi kalau dengan teknik berbantu, kalau dia memberikan hormon, yaitu bisa sampai 18-20% gitu ya. Tapi kalau dengan bayi tabung ya bisa 40% gitu. Jadi itu yang sebenarnya kalau pada penanganan moms yang ingin hamil, ya yang harus diketahui bahwa untuk teknik reproduksi berbantu ini angka keberhasilannya itu lebih tinggi. Itu aja yang harus ditanamkan bahwa kita itu untuk melakukan tindakan ini ya lebih tinggi dari yang alami gitu. Jadi untuk meyakin biar moms ini mengetahui, jadi jangan beranggapan udah 90% atau 100% ya itu kecil kemungkinannya. Jadi dia paling tinggi itu 40, 50, 60 itu udah tinggi banget. Tapi kalau dari penelitian ini ya cuma 40 itu pun kalau dia bayi tahu ya. Kalau inseminasi dengan pemberian hormon itu 18%. Jadi namanya kita usaha ya kita harus usaha yang optimal, yaitu ya lebih tinggi.
Jadi yang berikutnya program inseminasi. Jadi inseminasi itu apa sih? Inseminasi itu adalah suatu tindakan untuk ibaratnya shortcut gitu. Shortcut itu memotong janur, jadi supaya cepat itu dengan cara memindahkan sperma untuk langsung dimasukkan ke dalam rongga rahim gitu. Jadi tujuannya apa? Untuk memotong hambatan-hambatan yang mungkin bisa terjadi. Ya, jadi ini untuk tindakan ini ya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya kalau memang ada permasalahan ovulasi, kemudian adanya jumlah sperma yang cuma 10 juta, kemudian ada penyebab daripada infertilitasnya yang tidak diketahui, kemudian dan inseminasi ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 siklus ya. Namun kalau sudah dilakukan tindakan itu sebanyak 3 kali tetap tidak dapat terlaksana, ya mungkin akan dilakukan tindakan bayi tabung. Kemudian untuk usianya berapa sih? Kalau mamsnya mau tahu, ya usianya ya bisa pokoknya di bawah 35 tahun ya. Pada tempat-tempat tertentu dibuatnya 40 tahun. Kenapa? Kalau di atas 35 tahun ya otomatis sel telurnya itu kualitasnya sudah berkurang. Jadi sebaiknya memang dilakukan pada usia si mamnya itu di bawah 35 tahun. Oke, terima kasih. Ya, kita kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Iksan SPOG atas materi yang telah disampaikan. Silakan kepada para moms yang ingin bertanya, ini sangat boleh, ini sudah masuk sesi tanya jawab ya. Para moms, monggo disilakan untuk para moms yang ingin bertanya. Nanti akan ada 10 door prize untuk 10 moms yang bertanya ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, ada diskon 30% untuk moms yang bertanya pada sesi ini. Silakan. Monggo untuk Ibu Yeni Oktavia, silakan untuk pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Pemeriksaan USG itu sebaiknya saat mens hari keberapa, dok, atau bebas ya? Terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya, untuk USG itu ya sebaiknya kita lakukan pada hari kedua pada saat menstruasi. Kenapa? Karena pada saat hari kedua itu kita bisa menggambarkan ukuran daripada sel telurnya. Ya, jadi misalnya ukurannya itu di bawah 1 cm 10 mili. Ya, jadi kita kalau pada hari kedua haid itu baru kita lakukan untuk kedepannya, misalnya apakah itu nanti mau secara alami atau mau secara obat-obatan atau inseminasi atau gimana ya. Jadi sebenarnya memang kalau melakukan tindakan USG itu ya di hari kedua haid, hari kedua menstruasi. Baik, apakah untuk penjelasannya sudah cukup jelas, Mams? Silakan untuk Mams yang lain yang mau bertanya, sangat diperbolehkan ya. Baik, sudah jelas, alhamdulillah. Untuk Mams yang lain silakan. Jika ada pertanyaan, ini baru 1 nih, kita ada 10 door prize nih.
Masih ada 9 lagi. Kayaknya karena siang ya. Kalau siang agak lemes gitu ya. Atau ada belum makan siang kayaknya. Belum makan siang, Dok, jadi agak Iya. lemes. Kalau belum makan siang memang agak lemes kalau udah siang ya. Iya, silakan Mams. Yang ada pertanyaan, monggo, ini sangat diperbolehkan karena kita ini sesinya sharing aja ya. Jadi monggo nggak usah malu-malu. Atau ada pengalaman yang udah pernah Ya, inseminasi atau pengalaman promil atau apa gitu. Ya. ya, silakan Mams. Monggo nih, barangkali ada yang mau bertanya, sangat diperbolehkan ya. Kita masih ada 9 voucher diskon lagi nih untuk konsultasi dengan Dokter Iksan. Atau ada yang masih belum jelas terkait materinya juga nggak apa-apa. Bisa ditanyakan kembali dengan Dokter Iksan. Jadi sebagai tambahan, Mams, kalau sambil menunggu pertanyaan, malah kalau untuk inseminasi ini sendiri, ya kalau untuk tindakannya kalau di rumah sakit ini bisa dilakukan ya, fasilitasnya sudah lengkap. Kemudian kapan sih? Jadi kalau seperti yang tadi, jadi pemeriksaannya itu mungkin kita harus persiapkan dulu. Misalnya kita mau inseminasi, yaitu pertama itu mungkin akan dicek dulu antara mams sama suaminya, yaitu kalau mams itu mungkin kita lakukan tindakan USG sama pemeriksaan saluran induk telur yang tadi, karena kan penyebab paling besar itu 30% itu adalah penyebabnya adalah sumbatan dari saluran telur ya. Kemudian baru kalau suaminya baru melakukan pemeriksaan analisa sperma. Nah, jadi tahapannya begitu. Jadi kalau sudah dilakukan pemeriksaan dua-dua, ya dengan syarat kalau mau melakukan tindakan inseminasi ini, ya kalau pada mamsnya itu otomatis yang harus itu adalah saluran telurnya atau tubuhnya itu paten. Maksudnya apa? Nggak ada sumbatan. Itu nomor satu. Yaitu ruang daripada uterusnya itu normal, tidak ada misalnya sumbatan atau ada apa gitu ya. Kemudian itu kalau dari mamsnya, jadi saluran telurnya bagus, semuanya bagus, USG-nya pun indung telurnya normal ya, boleh. Kemudian kalau dari suaminya tadi ya itu syaratnya harus ada 10 juta sel sperma. Tapi kalau semisal jumlahnya kurang, ya sebaiknya tidak dilakukan tindakan inseminasi ini ya harus memenuhi syaratnya dulu. Jadi tidak bisa langsung merta. Tapi kalau memang semisal kalau dari saluran telurnya itu ada sumbatan, ada infeksi, itu harus diperbaiki dulu atau ada kista, ya itu harus diperbaiki dulu. Tapi kalau misalnya ada sumbatan, itu sebenarnya memang pilihannya itu ya dari tabung. Tapi kalau dipaksakan untuk jalan inseminasi ya kita khawatirkan yang bisa terjadi yang namanya kehamilan di luar rahim. Jadi itu untuk persyaratan dilakukan inseminasi. Kemudian setelah itu bisa nggak kalau misalnya inseminasi ini kita lakukan atau mintanya itu mau jenis kelamin cowok atau mau jenis kelamin cewek ya, kalau dari tindakan inseminasi ini ya bisa. Jadi kalau kita mau berkeinginan untuk memilih jenis kelamin misalnya cowok ataupun cewek, yaitu ada persentasenya. Memang nggak bisa 100%, tapi ya di atas 70% angka kemungkinan, misalnya mau jadi cowok atau mau jadi cewek, ya nanti itu dipersiapkan dari spermanya. Jadi misalnya, oh ini saya mau anak cowok dulu, nah, nanti kita usahakan dengan teknik di laboratorium, yaitu teknik untuk pembersihan spermanya. Jadi nanti kita harapkan memang jenis kelaminnya ya besar kemungkinan terjadi seperti keinginan mams. Ya, ya, berapa Mbak Nabila?
Baik, itu beberapa tambahan dari Dokter Iksan ya, para Mams. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Dok, dari Mams Vidya. Ya, tahun pertama saya pernah keguguran, memang sempat nunda. Tahun ini bulan Februari baru program, tapi ternyata tidak semudah itu. Haid lancar setiap bulannya. Sebentar, Dok. Haid lancar setiap bulannya, tapi hanya 3 sampai 4 atau 5 hari sudah bersih. Yang mau saya tanyakan, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar tahu masalahnya di istri atau suami? Baik, bagaimana nih Dok? Pertanyaannya ini sangat bagus sekali ya Dok ya? Bagus banget ya. Jadi kalau kita terima kasih Mams, panggilannya Mams dia, Mams dia. Jadi Mams dia ini memang waktu tahun pertama ya sudah hamil tapi ya ukuran ya. Memang awalnya sempat nunda. Kemudian Februari lalu ya sempat promil ya program, ternyata nggak semudah itu ya, udah kayak lagu ya, tidak semudah itu. Jadi haidnya tapi lancar ya, 3-4 hari. Jadi ini kan Mams Vidya ini pertama sudah pernah keguguran, yang kedua berikutnya pun tidak berhasil ya. Jadi kalau begitu kita kan udah 2 kali. Jadi ada istilahnya itu kita itu namanya keguguran berulang ya, berturut-turut 2 kali gitu ya. Jadi itu istilahnya keguguran berulang. Jadi apa sih yang harus masalah agar tahu gitu ya. Jadi agar tahunya itu yang pertama itu kita harus tahu dulu ya, nomor 1 ya periksaan ke dokter kandungan. Apa sih yang mau dicari? Biasanya itu nomor 1 itu ini usia kehamilan berapa terjadi yang namanya kegugurannya. Karena usia kehamilan itu menentukan penyebabnya. Contoh, kalau dia usia kehamilannya di bawah 6 minggu, ya itu otomatis memang permasalahan itu memang dari yang namanya si janinnya itu bakal janin ya, berarti umumnya itu penyebabnya itu kelainan kromosom. Nah, jadi memang masalahnya itu di janinnya. Nah, itu di tahap awal namanya ya. Kemudian di 6-8 minggu, nah itu sama juga. Tapi kalau udah di atas 8 minggu, ya itu besar kemungkinan ya itu penyebabnya adalah dari si ibunya. Ya, jadi kita harus tahu dulu, mungkin nanti kalau Mams Vidya dokter kandungan dicari tahu ini usia kehamilan berapa minggu kegugurannya. Jadi biar tahu penyebabnya, kan itu. Ya, jadi sebaiknya memang diperiksakan dua-dua dengan pasangan gitu. Jadi mamsnya nggak tahu, pasangannya pun nggak tahu. Jadi bisa juga diakibatkan oleh ada namanya kelainan bentuk daripada itu sperma gitu. Bisa juga. Jadi ya harus dicari tahu dulu apa penyebabnya. Itu kalau dari usia kehamilan. Kemudian ya nanti mungkin dicari kalau memang usia kehamilannya itu udah di atas 8 minggu ya, udah mulai besar ya, itu harus dicari tahu apakah ada penyakit sistemik. Contoh adakah gangguan gula darah, ataupun ada penyakit-penyakit gangguan kekentalan darah. Nah, itu harus dicari apa ada penyakit autoimun. Nah, jadi kalau memang kita sudah tahu ada penyebabnya, mungkin itu yang akan diawali gitu. Jadi Mams Vidya ya sebaiknya diperiksakan ke dokter kandungan untuk mencari apa sih penyebabnya gitu. Jadi setelah tahu yang tadi mungkin akan diperiksakan ada lagi apakah ada infeksi, misalnya ya umumnya itu ya infeksi TORCH. Jadi harus dicari nah, apakah adakah itu semua. Kalau memang tidak ada ya mungkin kita harus cari penyebabnya yang lain. Begitu penjelasannya Mam Vidya. Baik, Mams Vidya, apakah sudah jelas penjelasan dari Dokter Iksan?
Jadi harus diperiksakan dua-duanya ya dok ya untuk mengetahui gangguannya ada di MAMS atau di DETS-nya ya dok ya. Betul Mbak Nabila. Iya baik. Oh, ini Mam Vidya ini sepertinya di bawah 8 weeks dok. Tahun 2001 keguguran, 2003 baru promil. Jadi kalau ini ya kemungkinan itu ya penyebabnya itu memang dari si janinnya gitu ya, kromosom yang bentuk atau pembentukannya di awal itu memang bermasalah. Jadi dia memang itulah badan kita ini memang otomatis sudah diciptakan ya, dia akan mengeluarkan sendiri gitu. Hanya jadi harus dicari tahu dulu spermanya gimana, apakah bagus atau tidak. Baik. Bagaimana nih, Mams Vidya? Sudah cukup jelas ya? Atau mungkin nanti bisa konsultasi nih sama Dokter Iksan di sini. Ya, boleh. Ini ya. Jadi biar lebih jelas lagi ya dok ya. Ya, boleh. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mams Yeni Octavia lagi nih. Untuk biaya sendiri berapa ya dok untuk pemeriksaan dua-duanya? Oke, mungkin izin ya dok ya, saya izin menjawab. Iya, Mams Yeni untuk program inseminasi di Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibara itu 8 juta untuk 1 kali program. Tapi untuk bulan ini kami sedang ada promo 7 juta rupiah, Mams. Jadi ada diskon 1 juta rupiah nih. Jadi mumpung ada diskon, monggo bagi Mams jika ingin melakukan konsultasi dan pemeriksaan atau program inseminasi sendiri, monggo silakan, sangat diperbolehkan. Nanti bisa konsultasi dengan Dokter Iksan. Untuk jadwal polikliniknya itu hari Senin sampai Sabtu mulai jam 11 siang ya dok ya. Ya. Iya. Jadi silakan Mams nanti kalau mau program nanti mungkin bisa menghubungi saya dulu atau nanti di nomor informasi Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibara nanti akan dijadwalkan atau bisa langsung datang saja Senin sampai Sabtu mulai jam 11 siang. Gitu ya Mams. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mams Windy Yuli Utami. Halo dok, selamat siang. Saya Vero mau menanyakan terkait kehamilan. Teman saya mengalami seperti gejala awal kehamilan, yaitu payudara terasa penuh dan lembut tetapi tidak nyeri. Sering mual dan pusing, lelah tetapi tes pack selalu negatif. Apakah itu sudah bisa dibilang gejala awal kehamilan, dok? Ya, baik. Monggo, dokter. Ya, terima kasih, Mam Vero. Jadi, kalau gejala kehamilan itu yang mirip seperti umumnya orang, ada yang orang sakit mah pun mirip juga, seperti mual, dari kepala kadang-kadang, kan gitu. Jadi kalau untuk gejala kehamilan itu ya kita bagi ada beberapa. Yang paling umum itu namanya gejala presumptif. Dan gejala presumptif itu yang sering kehamilan muda itu yang sering dijumpai itu. Contohnya itu mual, badan lemas, badan capek, kepala, itu adalah tanda-tanda presumptif ya. Kemudian tanda-tanda kemungkinan hamil ya, kemungkinan hamil itu ya salah satu seperti yang tadi sudah dijelaskan, payudara terasa penuh, yaitu lembut ya itu. Tetapi untuk gejala-gejala itu karena itu sifatnya itu adalah gejala, simptom itu ya banyak kemungkinan apakah itu memang betul-betul hamil atau tidak hamil. Nah, itu makanya tadi ada gejala presumptif, yaitu gejala presumptif yang dikeluhkan, ada juga yang gejala yang probability, kemungkinan hamil, itulah yang tadi. Jadi ada untuk pastinya hamil, ya
harus diketemukan yang namanya pantau kehamilan. Kalau dari penjelasannya tadi bahwa sudah sudah dites tapi masih negatif. Apakah sudah bisa dikatakan hamil? Ya, jadi kan kehamilan itu ya ada istilahnya itu kehamilan klinis, ada kehamilan yang sifatnya non klinis. Kalau klinis itu ya dari keluhan-keluhan tadi itu. Tapi kalau kehamilan yang kita bisa nyatakan itu ya harus dibuktikan dengan adanya pantau kehamilan. Jadi sarannya gimana sih, Mams? Jadi sarannya karena ini keluhannya masih dirasakan, ya boleh dilakukan tes spekular itu bisa 3-4 minggu kemudian. Karena memang ada tes spek itu nggak langsung positif gitu, ya. Jadi bisa 3-4 minggu kemudian di tes spekular, ya. Itu lebih besar kemungkinannya menentukan bahwa ini sudah hamil. Tapi untuk memastikannya memang mau nggak mau harus dilakukan tindakan USG. Karena USG itulah yang menandakan bahwa ini memang hamil, ini tidak hamil. Begitu. Jadi sarannya ya dilakukan tes spekular ya 3-4 minggu lagi, ya, kemudian atau nanti sebulan kemudian ya USG. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Iksan. Bagaimana nih Mams Vero? Apakah jawaban dari Dr. Iksan sudah cukup jelas, Mams? Insya Allah sudah cukup jelas ya, Mams. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Salam sehat dokter, izin bertanya untuk sperma dari pihak laki-laki dengan masalah azospermia, apakah masih ada peluang untuk melakukan proses inseminasi? Terima kasih, dokter. Ya, jadi kalau istilahnya itu kan azospermia itu ya bahwa sel sperma itu kan kurang. Jadi ya itu sebaiknya harus dilakukan koreksi dulu. Koreksi kalau memang mau dilakukan tindakan inseminasi. Tapi kalau memang ya langsung bayi tabung. Jadi tergantung pilihan dari pihak pasangan, mam sama dadnya, apakah mau dilakukan inseminasi. Kalau inseminasi ya harus dikoreksi dulu azospermia, karena kan syaratnya itu 10 juta. Ini kalau memang nggak mau dikoreksi, memang ini sebaiknya langsung bayi tabung. Begitu jawabannya. Baik, ini tadi dari Mams Vero sudah jelas ya Mams jawabannya, alhamdulillah, terima kasih banyak Mams. Kemudian ini ada dari Mams Triawiharti nih dok. Salam sehat dokter, izin bertanya, semisal ada suami istri sudah berulang kali melakukan program dan pemeriksaan juga normal semua, tapi saat program selalu gagal, itu karena faktor apa ya dok? Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih Mams Tri. Ya. Jadi program sudah dilakukan berulang-ulang, gagal. Jadi yang harus kita tahu ini gagalnya itu apa ini gagalnya? Gagalnya di usia kehamilan berapa atau sama sekali tidak berhasil atau tidak terjadi pembuahan. Nah, itu harus kita cari tahu dulu. Jadi misalnya gagalnya itu ya karena sudah terjadi hamil. Jadi untuk kejadian hamil itu kan ada dua yang menentukan. Satu bisa hamil, dua mempertahankan kehamilan. Jadi orang ada yang bisa cepat hamil tapi nggak bisa bertahan, gitu. Ada yang orang yang susah hamil tapi kalau pas udah hamil bertahan, gitu. Jadi ya ini harus dicari tahu dulu. Apakah dia kegagalannya ini mau hamilnya atau udah hamil tapi nggak bisa bertahan, gitu. Kalau nggak bisa bertahan berapa usia kehamilannya?
Jadi ya harus dicari tahu. Tapi ini banyak faktor. Jadi nanti kalau memang mau dilakukan penelusuran, yaitu harus dicari tahu dulu. Jadi usia si mamsnya berapa, udah berapa kali, udah. Jadi kalau semisal tadi promilnya ini kan banyak macam nih. Ada menggunakan stimulasi obat saja, ada dengan penggunaan inseminasi. Nah, jadi kita harus tahu dulu kalau memang promilnya ini selama ini menggunakan simulasi obat, mungkin kita udah bisa langsung switch langsung ke inseminasi gitu. Jadi ya kita lakukan tindakan pemberian obat simulasi lagi langsung hormon dengan inseminasi. Jadi wah, menunda-nunda lagi, kemudian kita lihat lagi umurnya. Kalau memang umurnya sudah advance, sudah atas 35 tahun, ya mungkin wah, inseminasi mungkin kita langsung ke bayi tabung. Gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatiin. Begitu, Mams Lea. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi, Mams Tria, ini harus diperiksakan dulu, harus dicari tahu dulu untuk faktor penyebabnya apa nih, Mams. Gitu. Kemudian ini Mams Jenny bertanya lagi nih dok, maaf dok izin bertanya, bulan Juni haid tanggal 24 sampai tanggal 28. Terus bulan ini haid lagi tanggal 20 Juli, haid maju dari tanggal tersebut. Wajar nggak ya dok? Jadi pengen USG agar tahu tindakan selanjutnya apa, biar diarahkan sama dokter. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Jadi akan sih dikatakan haid ini, kalau haid itu wajar atau nggak wajar ya? Kalau wajar itu ya sebulan ya sekali gitu. Itu kalau secara umumnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini 24 28 ini di bulan Juli, harusnya ya bulan depan ya maju-maju nggak masalah karena ini masih awal 20-an. Jadi kalau dari haidnya ya masih wajar gitu ya. Jadi yang kita khawatirkan sebulan 2 kali atau 2 bulan sekali, nah itu yang disebut tidak wajar ya, tidak normal. Terlalu pendek atau terlalu panjang ya, terlalu singkat atau terlalu lama. Ini kalau mau USG ya boleh, malah lebih bagus, apalagi kalau ada rencana untuk tahu program hamil ya. Jadi kalau dari siklusnya ini Juli 24, nanti di bulan Julinya maju 4 hari ya tidak ada masalah ya. Toh itu bulannya udah beda. Tapi kalau dari misalnya bulan Juli itu tanggal 1, udah itu tanggal 15 atau 16 haid lagi ya, itu bermasalah. Jadi sebulan bisa 2 kali. Atau sebaliknya, misalnya bulan Juli itu tanggal 10, nanti September baru haid lagi ya, kan itu udah 2 bulan lagi jadinya. Jadi ya itu jadi masalah. Tapi kalau ini kan cuma maju ya 4 hari ya, kalau maju itu ya tidak ada masalah. Iya, jadi masih wajar ya dok ya, kadang perempuan itu kayak agak khawatir nih dok, misal saya juga pengalaman begitu ya dok ya, kalau misalkan oh ternyata maju berapa hari atau telat berapa hari itu kayak agak ketar-ketir gitu dok. Jadi itu masih wajar ya dok ya, yang penting nggak maju atau telatnya itu nggak jauh banget gitu ya dok ya. Oke, silakan Mams yang mau bertanya lagi, Mams atau Dads nih yang ingin bertanya lagi terkait program inseminasi atau terkait kehamilan atau reproduksi juga sangat diperbolehkan ya Mams, bisa konsultasi langsung. Ini mumpung ada Dokter Iksannya. Itu ini baru ada 5 penanya nih, masih ada 5 lagi. Jangan sia-siakan nih door prize-nya sayang. Potongan 30% konsultasi dengan Dr. Iksan SPOG. Jadi info ya Mams, Rumah Sakit Harapan Saya Jatibarang terletak di Kabupaten Brebes. Kami ada Klinik Fertilitas Indonesia, bisa menangani untuk Mams yang ingin melakukan program kehamilan. Nanti bisa dengan Dr. Iksan SPOG. Untuk jadwalnya setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 11 siang sampai 3 sore, Mams. Jadi silakan untuk Mams
dan dads yang ingin melakukan program kehamilan bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibara. Untuk di bulan ini kita ada promo, jadi dari 8 juta rupiah kita ada promo jadi 7 juta rupiah nih Moms and Dad. Jadi ada diskon 1 juta rupiah. Apa saja sih yang didapat? Jadi yang didapat ini ada pemeriksaan Moms and Dads-nya ya, konsultasi dengan Dr. Muhammad Iksan, kemudian ada tindakan sperma washing, ada tindakan inseminasi oleh Dr. Iksan, kemudian ada ruang perawatan one day care, dan ada obat-obatannya juga nih Mom and Dads. Jadi monggo namanya ikhtiar ya dok ya, kita bisa di jalan mana saja. Iya, yang penting sudah ikhtiar, mencoba, jangan menyerah, jangan putus asa ya dok ya. Itu, silakan Moms, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Untuk Moms nanti silakan untuk mengisi daftar hadirnya ya Moms, nanti akan di-share melalui room chat. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi Moms? Masih sangat diperbolehkan nih, atau ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Gitu. Monggo silakan Moms, ini untuk link absensinya sudah bisa diisi ya. Jadi kalau mengenai inseminasi, jadi untuk tindakan promil itu udah seperti dibahas tadi, itu ada banyak macam, bisa secara penggunaan obat-obatan, ataupun bisa kalau di sakit kita ini di Harapan Sehat Jatibara itu bisa menggunakan inseminasi. Jadi inseminasi itu ya seperti tadi, jadi kalau memang niatnya dari awal udah mau inseminasi ya kita harus persiapkan ya jauh waktunya, ya kita harus tahu yang paling penting itu ya kita harus melakukan pemeriksaan dasar dulu. Jadi kalau dari pemeriksaan dasar tadi terpenuhi, ya kita nggak ikutin dia punya apa siklusnya, jadi pemeriksaan tahapan-tahapannya, ya kalau dia lancar ya bisa 2 bulan atau 3 bulan. Itu kalau tahapannya bagus, tapi kalau ada kendala-kendala yang mungkin agak apa namanya ya, agak dikasih spare waktu lagi. Jadi yang paling penting ya niat Moms itu ya namanya pejuang garis 2 ya, garis 2 atau garis biru ya. Nah, garis 2 itu ya itu ya memang harus harus sungguh-sungguh gitu. Jadi ya memang untuk tindakan ini ya otomatis seperti tadi persentasenya itu ya di atas daripada yang secara alami gitu ya. Jadi kalau di sini ya mungkin bisa 20% ke atas gitu paling bagusnya. Tapi memang semua itu memang tetap kita usahakan gitu. Tapi ya doanya yang harus diperkencang gitu ya, diperkeras gitu aja. Jadi untuk tindakan inseminasi itu sendiri, untuk fasilitas mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nabila ya. Jadi fasilitasnya kalau di apa ya, termasuk ya apa namanya istilahnya, kalau lengkap lah ya, itu premium lah ya, atau apalah istilahnya. Jadi nggak usah ragu lagi, jadi tinggal tahapan-tahapannya aja yang harus dikerjakan sama ya, selain jangan berdoa. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Moms Tias Ayu. Selamat siang dokter, saya Tias mau menanyakan terkait anak kembar. Ortu saya dari pihak ibu ada keturunan anak kembar dan kakak kandung saya punya anak kembar. Apakah saya ada kemungkinan mempunyai anak kembar, dok? Monggo silakan dokter, saya dibantu dijawab. Ya, terima kasih Moms Tias. Jadi terkait anak kembar itu kalau orang tuanya itu ada apa namanya
ada turunan kembar, kali kakak kandung pun kembar, ya itu besar kemungkinan untuk terjadi untuk mamsnya ini untuk melahirkan hanya kembar juga, gitu ya. Pokoknya dia itu arahnya itu turunannya itu turun ke bawah gitu, vertikal, ya, bukan dari ke samping. Jadi kalau kita lihat dari penjelasannya ini memang keluarga dari orang tuanya itu ada yang kembar, jadi anaknya itu semuanya itu ada kakaknya pun kembar. Ini ya untuk biasnya ini sendiri ya bisa untuk sebenarnya pun kembar. Tapi apabila dari pihak keluarga semisal nih ingin juga nih keluarga gak ada yang kembar atau salah satu pun dari keluarga gak ada yang kembar, bisa juga diusahakan untuk kembar itu dengan cara gimana? Yaitu dengan cara penggunaan teknik reproduksi berbantu. Apa itu? Tekniknya itu ya dengan bayi tabung. Nah, itu bisa, walaupun kita nggak punya keturunan kembar, ya bisa diusahakan nanti misalnya embrionya itu ditanam 2 atau 3. Gitu. Syukur-syukur jadi 2 atau 3. Gitu. Kalau enggak, dan 2 ya tetap kembar. Gitu. Jadi kalau dari keterangan yang disampaikan Mam Yasri ya besar kemungkinan untuk anaknya Mams ini untuk kembar. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana nih Mams? Untuk jawabannya sudah cukup jelas ya Mams ya. Jadi bisa ada kemungkinan untuk hamil kembar lagi ya dok ya? Ya betul. Selamat. Jadi kalau hamil kembar kan nggak capek ya. Soal hamil ya udah selesai ya. Selesai ya dok ya. Ya. Dapat 2 langsung atau bisa lebih gitu ya dok ya. Iya, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mams Ida Naini. Maaf dok, saya Ida. Dulu saya ada periksa rahim di Harapan Sehat. Dulu saya pernah mengalami flek darah jika berhubungan. Fleknya terjadi saat seminggu setelah bersih. Kata dokternya, rahim saya masih dalam kondisi sehat, tapi katanya saya mempunyai rahim yang tebal. Berapa persen peluang buat hamil kalau seperti itu, dok? Terima kasih. Monggo, dokter silakan. Terima kasih Mams Ida. Jadi kalau dari pemeriksaan ini dari penjelasannya dijelaskan bahwa kalau berhubungan keluarga, tapi dari USG itu cuma dijumpain adanya penebalan di rahim. Jadi untuk persentasenya ya bervariasi. Jadi kita harus tahu dulu ini penebalan dinding rahimnya itu kenapa ya? Apakah itu sifatnya normal dalam masa menstruasi? Jadi menstruasi itu ada fasenya. Ya. Jadi fase awal disebut kalau di rahim itu fase proliferasi. Kemudian pada akhir nanti ada namanya fase sekresi. Jadi ya ini penebalannya ini di fase apa? Ya? Jadi kita harus tahu gitu. Kalau memang dia tebalnya nanti di fase sekresi, ya itu wajar, normal. Memang begitu, karena dipersiapkan untuk rahim itu siap untuk implantasi istilahnya. Tapi kalau dia di awal atau setelah dia tebalnya pun di atas normal gitu kan, ya itu ya harus dicari tahu apakah itu suatu yang abnormal atau gimana. Kalau memang dia tebalnya itu abnormal ya harus dipastiin dulu apakah ini sifatnya itu jinak atau ganas gitu ya. Jadi kalau untuk peluang untuk hamil itu kalau dia sifatnya hamil dengan cara alami ya sama kayak tadi persentasenya itu ya rendah gitu ya. Persentasenya kalau dari slide yang kita jelaskan tadi itu ya sekitar 2-3% gitu, kecil lah bukannya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Bagaimana nih Mams? Apakah sudah cukup jelas Mams atau ada yang perlu dijelaskan kembali? Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Dets Ari Pramana. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Perkenalkan saya Ari, menanyakan terkait program inseminasi. Apakah bisa diprogram untuk mendapatkan baby dengan jenis kelamin yang diminta, laki-laki atau perempuan? Terima kasih. Baik, terima kasih Dets Ari. Monggo dokter, barangkali bisa langsung dijawab. Salam, terima kasih.
Waalaikumsalam Mas Ari. Jadi ini Mas Ari ini ya, bukan Mbak Ari ya. Ya, Mbak Nabila, Mas Ari ini ya, bukan Mbak Iya, Ari. Mas Ya. Ari. Mas Betul. Ari. Jadi bagus pertanyaannya Mas Ari. Jadi untuk tindakan inseminasi ini kita bisa usahakan nggak? Ya, jadi dalam tanda kutip bahasanya itu diusahakan, untuk pastinya nggak bisa. Tapi kalau diusahakan itu bisa. Jadi kita mau apa sih? Apa jenis kelaminnya cowok atau perempuan, laki-laki atau perempuan ya, cowok atau cewek, itu bisa. Jadi nanti tahapannya itu pada saat sperm washing ya, pencucian sperma itu nanti itu tindakan oleh laboratorium ya, nanti mereka akan melakukan tindakan-tindakan dalam penambahan zat-zat tertentu. Jadi misalnya, oh ini saya pengennya anak cowok nih, nah, nanti ada tindakannya gitu. Kalau saya mau anak cewek nih, ya itu ada tindakannya. Jadi untuk pertanyaannya Mas Ari ini bagus. Kalau saya ingin anak baby atau ya cowok atau cewek itu ya bisa sah-sah saja. Contoh nih misalnya hamil pertama itu hamil alami misalnya nih ya, contohnya hamil pertama hamil alami. Kemudian anaknya cowok, kemudian hamil keduanya rencananya ini mau inseminasi, semisal, kan ini semisalnya, tapi saya inginnya anaknya cewek, ya bisa kita usahakan. Jadi nanti ada tekniknya pada saat pemilihan apa namanya persiapan spermanya gitu. Jadi nanti misalnya kita usahakan ya untuk memperoleh anak perempuan. Semisal anak pertama hamilnya alami, anak kedua inseminasi, ya bisa kita gunakan teknik sperm washing namanya ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dokter. Jadi bisa diprogram ya Mas Ari untuk jenis kelaminnya, bisa nanti laki-laki atau perempuan. Monggo silahkan jika ada yang ingin program di Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang untuk program inseminasi sangat bisa sekali ya Mom and Dads. Jadi jangan ragu lagi gitu ya, di kami sudah bisa nanti dengan Dokter Iksan SPOG di jam 11 siang sampai jam 3 sore, hari Senin sampai Sabtu. Nanti mungkin Moms atau Dads yang ingin melakukan pemeriksaan bisa menghubungi saya untuk menanyakan informasinya lebih lanjut atau menghubungi nomor informasi Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang. Baik, ini Moms Idana ini ada pertanyaan lagi dok, kalau peluangnya kecil, apakah kalau program bisa langsung hamil dok? Terima kasih. Itu dok. Jadi kalau untuk program ini seperti Pak jelaskan tadi, jadi programnya itu pakai metode yang mana gitu ya. Jadi apakah metode dengan stimulasi dengan obat saja atau dengan teknik inseminasi. Ya. Kalau dengan inseminasi ya lebih besar untuk peluang untuk bisa langsung hamilnya. Ya, jadi kalau dengan penggunaan obat saja atau obat simulasi induksi ovulasi namanya, yaitu lebih kecil kemungkinan. Tapi kalau dengan tindakan inseminasi ya lebih besar. Jadi untuk langsung hamil ya itu kita usahakan untuk hamilnya. Tapi kalau untuk langsung gimana itu ya kan butuh proses gitu ya. Tapi ya untuk kehamilannya bisa langsung hamilnya. Baik, Mams. Itu penjelasan dari Dokter Iksan ya, Mams. Jadi nanti akan dipilih untuk programnya, mau menggunakan obat atau dengan inseminasi gitu ya, Dok ya. Iya. Baik, Mams. Masih ada kesempatan untuk 2 penanya lagi. Jadi silakan, Mams. Jika ada yang ingin bertanya, jangan sia-siakan, karena kita ada 10 door prize, potongan diskon konsultasi dengan Dr. Iksan SPOG. Jadi silakan Mams, ini karena diskonnya lumayan nih 30%, jadi jangan disia-siakan nih Mams. Itu. Saya
ingatkan kembali untuk para moms yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini untuk mengisi absensi ya, moms. Silakan, untuk linknya sudah ada di room chat, moms. Baik. Ada pertanyaan lagi atau tidak nih, moms? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan kami tutup acara webinar pada siang hari ini. Ada lagi tidak nih, moms? Baik, sudah tidak ada lagi ya, Mams. Jadi, mohon izin dok, saya bacakan untuk kesimpulan. Oh, ada lagi nih dok, ada dari Mams Diana. Dok, izin bertanya, saya kan usia pernikahan hampir 7 tahun. Pas itu sudah cek analisis sperma, hasilnya baik, hasilnya bagus. Bagaimana sebaiknya nih dok, untuk kelanjutannya gitu dok. Terima kasih, Diana. Ini udah 7 tahun menikah, kemudian analisa spermanya itu hasilnya baik. Jadi kita harus tahu dulu waktu pemeriksaan analisa sperma itu untuk suami apa aja. Tapi kalau untuk mamsnya sendiri apa sudah dilakukan pemeriksaan USG dan HSG gitu. Kalau memang apa gimana? Kalau dari mamnya sendiri sudah melakukan tindakan HSG sama USG. Kalau memang sudah apa hasilnya? Jadi kalau semisal sudah dilakukan hasilnya bagus, ya mungkin kita lanjutkan langsung dengan program hamil ya dengan usia kalau memang masih 25 tahun ya langsung dilakukan inseminasi gitu. Dan lagi dilakukan tindakan pemberian simulasi dengan obat-obatan. Jadi langsung inseminasi dan hormon gitu ya. Karena kenapa? Kan dengan usia ya dengan cadangan telur kan itu, jadi ya harus segera kan itu. Tapi kalau semisal memang belum dilakukan tindakan USG atau HSG, ya itu harus dilakukan dulu. Nah, dilakukan lagi, gimana hasilnya? Kalau memang hasilnya ada sumbatan, ya harus diperbaiki dulu sumbatannya. Baik, begitu untuk jawabannya, Mams. Sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, Mams? Nah, ini ada dari Mams Idana ini. Dok, kalau misalnya saya sarankan untuk urut, karena kalau orang desa banyak metode urut. Kalau menurut secara medis itu bagaimana dokter? Ini pertanyaan yang cukup bagus sekali nih dok, karena biasanya kalau memang di, mohon maaf, desa-desa pasti disarankan untuk urut nih dok, biar katanya biar cepat hamil gitu. Bagus. Terima kasih Mbak Davina. Ini dokter. Mbak Mams Ida ya. Jadi di sini ini disarankan urut nih. Ini urutnya apa? Urut peranakan atau urut apa ya? Jadi kalau memang urut peranakan ya kalau namanya urut di daerah perut itu ya dihindari sedemikian rupa apapun cerita ya harus dihindari. Apa? Kalau di bagian perut ini kan bukan hanya satu organ ya. Ya di situ ada organ lain. Contohnya ada kandung kencing, ada usus, ada limpa, ada hati dan sebagainya. Jadi kalau dilakukan tindakan urut itu, ya itu bisa menimbulkan komplikasi atau cedera. Cederanya bisa cedera usus, cedera yang lain. Kenapa? Karena kalau perutnya itu diurut-urut, ya, misalnya ususnya itu kelipat atau terpelintir, atau induk telurnya kelipat, terpelintir, ya, itu bisa aja. Jadi kalau untuk tindakan urut ini ya tidak dianjurkan ya. Walaupun memang itu suatu kebiasaan mungkin ya, di tempat tertentu, tapi kalau untuk urut perut itu tidak dianjurkan apapun alasannya.
Berarti tidak disarankan ya dok ya, lebih baik langsung periksa saja ya dok ya dengan dokter atau tenaga medis gitu ya dok ya. Iya, baik. Saya mohon izin dok untuk membacakan rangkuman materi dari webinar siang hari ini. Silakan. Iya, jadi infertilitas itu jika dilihat dari diagramnya tadi, ada beberapa faktor ya dok ya, bisa dari MUMS atau dari DETS-nya. Jika dari MUMS, 35%-nya dari indung telur, dan 35%-nya lagi dari masalah sperma ya dok ya, dari DETS-nya. Gitu. Kemudian pada wanita, 40%-nya itu masalah indung telur bisa terjadi karena infeksi ya dok ya, di mana saluran telurnya itu tidak bisa dilewati oleh spermanya ya dok ya. Kemudian 40%-nya juga dari ovulasi atau telurnya tidak bisa menetas gitu ya dok ya. Oke, kemudian 10%-nya bisa dari masalah yang lainnya. Untuk cara menanganinya itu harus dilakukan pemeriksaan ya dok ya. Yang pertama diagnosa apa penyebabnya, kemudian nanti bisa dilakukan tindakan, kemudian bisa dengan operasi atau menggunakan alat ya dok. Kemudian untuk penanganannya ada observasi secara alami ya dok, kemudian ada inseminasi tanpa obat, kemudian menggunakan hormon, inseminasi dengan hormon juga, dan bayi tabung ya dok ya, itu untuk penanganan yang terakhirnya ya dok ya, untuk bayi tabung. Itu. Ya, baik Mams, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Mams ya? Baik, untuk Mams yang sudah bergabung dalam webinar pada siang hari ini, jika belum masuk ke grup komunitas, mungkin nanti bisa menghubungi saya ya Mams. Jadi nanti saya izin jika Mams menghubungi saya, nanti saya akan masukkan ke grup komunitas Pejuang Dua Garis Biru Mams. Nanti di situ akan ada sesi sharing-sharing juga, Mams. Jadi silakan Mams yang ingin bertanya dengan Dokter Iksan itu sangat diperbolehkan, Mams. Jadi Mams yang ingin sharing tentang pengalaman atau ingin konsultasi, tapi misalkan masih ragu nih ke sini, nanti bisa mungkin konsultasi dulu lewat chat di grup, sehingga nanti bisa, oh oke nih saya yakin untuk melakukan program inseminasi dengan Dokter Iksan gitu. Nanti apa sih manfaat yang akan didapatkan jika Mams masuk ke dalam grup komunitas Pejuang Dua Garis Biru? Jadi Mams nanti akan mendapatkan promo potongan layanan infertilitas ya Mams, kemudian akan mendapatkan edukasi materi, bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis dan masuk ke dalam grup diskusi komunitas Mams. Dan untuk Mams yang ingin melakukan program inseminasi di bulan Juli ini, kita sedang ada promo Mams. Jadi yang mulanya kami 8 juta rupiah untuk program inseminasi, ini kami di bulan Juli ada diskon sebesar 7 juta rupiah untuk satu kali program. Jadi ada diskon sebesar 1 juta rupiah, Mams. Jadi ini lumayan ya, Mams ya, untuk diskonnya nih, Mams. Jadi apa saja sih yang didapatkan di program inseminasi ini? Jadi Mams ini nanti akan mendapatkan konsultasi dengan Dokter Iksan SPOG, kemudian ada tindakan sperma washing, kemudian ada tindakan inseminasi oleh Dokter Iksan SPOG, kemudian mendapatkan ruang perawatan one day care, dan akan ada obat-obatan yang didapatkan juga nih Mams. Jadi 7 juta itu Mams sudah all in ya Mams, untuk satu kali tindakan mom and dads-nya gitu. Jadi jangan sia-siakan promo di bulan Juli ini, Mams, yang semula 8 juta rupiah, Moms and Dad bisa mendapatkan dengan harga 7 juta rupiah, Mams. Jadi bisa dilakukan dengan Dokter Iksan SPOG untuk jadwal polikliniknya setiap hari Senin sampai hari Sabtu di jam 11 siang sampai 3 sore. Begitu, Mams. Nanti bisa menghubungi saya ya Mams di nomor 0852 93 8070. Insya Allah akan saya balas
dengan cepat ya, Mas. Gitu. Nggak usah malu-malu, Mams. Kita di sini sharing, namanya ikhtiar, jadi kita berusaha bersama-sama gitu. Ya, Mams. Baik, dokter, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara nih, dok. Demikianlah rangkaian acara webinar komunitas Pejuang 2 Garis Biru pada siang hari ini. Saya ada sedikit pantun nih, dok. Ya, coba Mbak Nabila. Iya, baik. Ada pantun, jadi biar agak nggak ngantuk gitu ya, dok ya. Oh, cocok. Baik, siang hari makan kuaci. Asik. Makan bareng sama orang terkasih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada para moms yang telah berpartisipasi mengikuti webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi moms semuanya. Nanti untuk moms yang mungkin telat untuk mengikuti webinar pada siang hari ini, nanti bisa menghubungi saya atau nanti bisa share di grup nih moms. Jadi nanti bisa mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab kembali oleh Dr. Iksan SPOG. Dan tadi untuk para moms yang sudah bertanya, bisa untuk menghubungi saya ya moms, jadi nanti bisa untuk mengklaim voucher potongan konsultasinya yang sebesar 30% moms. Tadi saya mencatat ada 9 penanya. Saya bacakan ulang ya untuk penanyanya. Ada Mams Yeni Octavia, kemudian ada Mams Vidya, ada Mams Vero, kemudian ada ini mungkin dari bidan rumah sakit kita sendiri ya dok ya, jadi ada bidan RSHS, kemudian ada Mams Tria, Mams Tias Ayu, Mams Ida Naini, dan ada Mams Diana dan ada Mas Ari Pramana. Nanti mungkin bisa menghubungi saya ya di nomor 0852 93 8070 untuk konfirmasi pengklaiman voucher potongan harga untuk konsultasi sebesar 30% nih Mams and Dads. Gitu ya. Terima kasih. Saya ucapkan, saya Nabila Primolida. Mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya, Mam and Dad. Ya.